Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Ryu.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan kisah seseorang yang menggunakan pesugihan buaya putih yang berkedok menjadi seorang rentenir. Banyak sudah orang yang dikelabuinya, sudah banyak orang yang menjadi tumbal dari pesugihan ini. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini merupakan sebuah kisah misteri yang saya dapat langsung dari narasumber. Kejadiannya di salah satu daerah yang berada di Provinsi Jambi. Narasumber yang saya datangi kita sebut saja dengan nama Mbak Ira. Beliau menceritakan kejadian yang terjadi di tahun 1994 di salah satu daerah transmigrasi. Jadi Mbak Ira ini berasal dari daerah Ponorogo. Di tahun 1994, Mbak Ira bersama suaminya, bersama anak laki-lakinya yang pada saat itu berusia 4 tahun, berangkatlah merantau dari Jawa, merantau ke Jambi, karena keluarga-keluarga dari Mbak Ira, keluarga-keluarga dari suaminya sudah banyak di Jambi, sudah banyak bekerja di Jambi, di lokasi pertanian di daerah transmigrasi. Mbak Ira pun berbekalkan tekad, bermodalkan nekat, dia bilang dia memberanikan diri, memutuskan berangkatlah merantau dari tanah kelahirannya di Ponorogo menuju ke Jambi di tahun 94. Sesampainya di Jambi, Mbak Ira dijemput di salah satu terminal bus yang ada di kota Jambi. Dijemput oleh saudaranya yang sudah lama tinggal di Jambi untuk menuju tempat tinggal sekaligus tempat Mbak Ira dan suaminya mencari rezeki. Sesampainya Mbak Ira di tempat, Mbak Ira bilang camp namanya Sesampainya di camp, Mbak Ira disuruh menempati satu buah rumah. Rumah petak yang ukurannya tidak terlalu besar. Mbak Ira bilang di situ ada ruang tamu, satu kamar, dapur, kamar mandinya jauh sekali di belakang. Dia bilang bangunannya pun sangat sederhana sekali. Mbak Ira bilang bangunan itu terbuat dari papan semua, dindingnya dari papan, atapnya terbuat dari seng. Lantai rumah yang akan ditempati sama Mbak Ira dan suami beserta anaknya ini, lantainya itu belum disemen. Lantainya tuh masih lantai tanah, Mbak Ira bilang. Mau diapain lah, Mbak Ira bilang. Namanya juga tempat kerja. Jadi gimana pun tempatnya, nanti pelan-pelan dibayain, Mbak Ira bilang. Jadi singkat cerita, Mbak Ira ini datang ke Jambi, merantau dari tanah kelahirannya, cuman bermodalkan tekad dan nekat. Seperti yang Mbak Ira katakan kepada saya. Uang yang dibawa sama Mbak Ira itu cuman lepas untuk ongkos dengan makan di jalan. Nah, sesampainya di rumah baru, di camp tempat Mbak Ira dengan suaminya akan tinggal ini, saudara dari Mbak Ira nih nanya, "Bo, kamu masih ada pegangan uang nggak? Kalau kamu masih ada pegangan uang, yuk kita ke pasar, yuk beli tikar, beli kompor, terus beli bantal lah, kasihan lihat anak kamu, masa tidur di atas tanah." Di sini Mbak Ira terus terang sama saudaranya, aku bukannya ndak mau beli barang yang kamu bilang.
Sumpah loh, dia bilang. Uang yang aku bawa dari Jawa itu cuman lepas untuk kami makan di jalan. Syukur alhamdulillah uang itu pas sampai ke Jambi. Yo alhamdulillah kamu jemput. Kalau kamu ndak jemput, yo kami ndak tahu ngongkos pakai apa ke sini tuh kami ndak tahu. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Ira, saudara dari Mbak Ira yang sudah lama tinggal di sana, ya perekonomiannya juga sudah cukup membaik. Mbak Ira bilang, ya udahlah Mbak, kalau kamu memang tidak ada uang, nanti tak pinjemin lah, tak pinjemin tikar, tak pinjemin kompor. Nah, mendengar ada orang baru ya yang datang dari Jawa, warga setempat yang berasal dari sama-sama dari Jawa, mereka sangat senang sekali. Mereka semua menyambut kedatangan Mbak Ira. Mendengar kalau isi rumah atau isi camp dari Mbak Ira ini masih nggak ada apa-apa, masih plong tok ya, nggak ada barang satupun. Mereka pun berinisiatif ya membantu keluarga dari Mbak Ira. Ada yang minjemin bantal, ada yang minjemin kasur, ada yang minjemin kompor, ada yang minjemin wajan. Alhamdulillah ya, bantuan dari warga-warga yang ada di sana, yo cukuplah Mbak Ira bilang untuk menopang kehidupan Mbak Ira sementara sebelum mereka ini bisa menghasilkan uang di tempat itu. Nah, jadi kedatangan Mbak Ira ini disambut senang oleh warga yang ada di sana. Mbak Ira dan suaminya pun gak sungkan-sungkan untuk berbaur dengan warga di sana, karena warga yang ada di sana itu semuanya berasal dari Pulau Jawa. Mbak Ira bilang adalah sekitar 60-70 kakak yang menempati camp mereka. Ramai sekali. Rumah yang ada di sana tuh ya, rumah yang dibangun sama pemerintah. Ya, rumahnya itu berjejer. Berjejer, kotak, disusun rapi layaknya seperti kampung. Jadi ketika Mbak Ira datang ke sana, itu nggak merasa kayak di perantauan, dia bilang. Karena orang-orang yang ada di sana, semuanya, kesehariannya berbicara, ngobrol ya, menggunakan bahasa Jawa. Jadi Mbak Ira dan suaminya sama sekali nggak merasa kalau lagi ada di Jambi, dia bilang. Nah, jadi singkat cerita, Mbak Ira datang ke Jambi. Dia mendengar berita ya dari saudaranya yang tinggal di camp itu sudah datang, sudah lama sekali, sudah sekitar 6 tahun yang lalu. Ya, Mbak Ira bilang dia sudah duluan berangkat karena di Jambi pada masa itu ya, beberapa wilayah yang ada di Jambi hutan tuh dibabat, dibangunlah sama pemerintah untuk menjadi wilayah transmigrasi. Mereka di sana bercocok tanam, diberi modal sama pemerintah. Ya, kebanyakan memang datang dari Pulau Jawa. Nah, Mbak Ira ini mendengar kabar dari saudaranya kalau enak tinggal di Jambi Mbak, nyari duitnya tuh gampang, bercocok tanam tuh kita tanam tuh hidup subur, nggak kayak di kampung, dia bilang. Mbak Ira cerita gini, saudaranya yang sudah duluan berangkat ke Jambi itu ya, sewaktu mereka masih tinggal di Jawa, Mbak Ira bilang, boro-boro kalau mau ngasih duit, untuk kehidupan mereka sehari-hari aja sulit. Nah, ketika mereka sudah setahun ya, jalan 2 tahun di Jambi, rutin saudara dari Mbak Ira ini terus ya setiap tahun ngirimin duit buat keluarga di kampung. Nah, dari situlah Mbak Ira dan suami berpikir untuk ayolah Pak, kita merantau ke Jambi ya, mana tahu kehidupan kita bisa berubah. Memang Mbak Ira alhamdulillah, dia bilang, dari kedatangannya di tahun 94 sampai hari ini ya, Mbak Ira masih menetap di Jambi. Alhamdulillah, dia bilang. Apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan, memang rezekinya gampang, dia bilang. Nah, jadi di tahun 94 ini Mbak Ira menceritakan kepada saya, dia sampailah ya di camp itu, camp yang sangat sederhana sekali. Mbak Ira ini berilah sepetak lahan untuk bercocok tanam. Nah, Mbak Ira ini berpikir sama suaminya, kalau kita ngikutin tanaman orang-orang yang ada di sini, mereka ada yang nanam karet, mereka ada yang nanam sawit. Suami dari Mbak Ira bilang, kalau kita ngandelin nanam karet, kalau kita ngandelin nanam sawit, 4 tahun, 5 tahun lagi kita baru bisa nikmati hasilnya. Wis lah, kita coba aja untuk awal, untuk modal awal, kita coba saja. Kita tanam sayur-sayuran, tanam cabai, tanam terong, tanam pepaya, tanam ubi-ubian. Jadi di ladang tempat Mbak Ira ini bercocok tanam itu semuanya digarap, ditanami dengan cabai, tomat, terong, ya macam-macam lah sayur-sayuran.
Karena sebagian besar warga yang sudah lama tinggal di sana, mereka tuh lebih fokus untuk ngurus sawit, mereka tuh lebih fokus untuk ngurus karet. Adalah sepetak lahan untuk celengan lah orang-orang kampung di sana, itu memang ditanam cabai, ditanam tomat, ditanam pepaya. Itu cuman sedikit. Namun sebagian besar mereka itu nanam karet. Nah, singkat cerita, Mbak Ira ini melakukan aktivitasnya mulai dari jam 6 pagi, dia bilang. Jam 6 pagi, Mbak Ira, suaminya dengan anaknya yang berusia 4 tahun, sudah meninggalkan camp untuk berangkat ke tempat mereka berladang. Pulang ke rumah itu jam 5, setengah 6 sore lah. Mereka baru sampai ke rumah, mereka istirahat, mandi, Mbak Ira masak, sudah makan malam, mereka tuh udah nggak ada aktivitas lagi. Mereka tidur karena capek, Mbak Ira bilang. Besok pagi juga harus bangun pagi-pagi. Warga di sana, kalau malam tuh nggak kedengaran lagi suaranya. Karena semuanya warga yang ada di sana tuh pekerja keras semua, Mbak Ira bilang. Mbak Ira menceritakan, di awal Mbak Ira mulai bercocok tanam di sana. Mbak Ira ini sempat bingung. Masa dia bilang. Nggak perlu pakai pupuk, orang sini bilang. Nanam cabai nggak perlu pakai pupuk, cuman tanahnya aja dibakar. Masa bisa tumbuh subur, buahnya banyak. Mbak Ira pun mempraktekkan. Mbak Ira mulai menggali tanah bakaran, dimasukin ke polybag untuk memijah bibit cabai. Setelah bibit cabai besar, ditanam di lahan yang cukup luas. Apa yang diceritakan oleh warga yang sudah lama tinggal di sana, kalau nggak perlu pakai pupuk, nggak perlu modal pupuk, asal kita telaten ngerawatnya, ngebersihinnya, nyiramnya pagi dan sore, insya Allah buahnya pasti akan lebat. Memang itu terjadi. Mbak Ira aja sampai bingung. Ketika sudah 4 bulan berlalu, tanaman cabai yang ditanam sama Mbak Ira ini sudah mulai berbuah, tinggal nunggu panen. Terong, pepaya sudah mulai kelihatan, tomat sudah mulai bisa dipanen. Mbak Ira dengan suaminya pun sangat bersyukur sekali. Hinggalah mereka menikmati hasil panen pertama. Dari hasil panen pertama, selama 4 bulan, hampir 5 bulan lah, Mbak Ira bilang, alhamdulillah, rumah yang tadinya kosong, rumah yang tadinya semua perabotan yang ada di sana tuh dipinjemin sama tetangga, alhamdulillah Mbak Ira bilang, dia bisa membeli dengan uangnya sendiri, uang dari hasil berkebun. Semua barang-barang yang dipinjam sama Mbak Ira dan suaminya ini sudah dipulangkan semua. Mereka pun pergi ke pasar. Anaknya dibelikan baju, dibelikan mainan. Mbak Ira beli tikar, beli kasur, beli kompor, beli wajan. Pokoknya semua kebutuhan di rumah itu walaupun tidak banyak, tidak penuh ke atas, penuh ke bawah, Mbak Ira bilang. Sedikit demi sedikit kami mulai ngumpulin untuk ngisi rumah. Nah, dengan hasil yang sangat memuaskan sekali, Mbak Ira bilang, dia sangat bersyukur sekali. Apalagi di lingkungan yang sangat harmonis, Mbak Ira bilang. Mereka saling bahu-membahu, mereka saling bergontong royong untuk saling mensupport. Mbak Ira ketika membuka ladang, seluruh warga yang ada di sana tuh ngebantuin. Mulai dari nebas, mulai dari numbangin kayu, mulai dari ngebakar, semuanya dibantu oleh warga yang ada di sana. Nah, sistem yang ada di sana, Mbak Ira bilang, memang gontong royong. Jadi semua tuh dikerjain sama-sama. Begitu juga kalau mau renovasi rumah, itu nggak perlu manggil tukang. Semuanya gontong royong untuk saling membantu. Nah, Mbak Ira sangat bersyukur sekali bisa tiba di sana. Singkat cerita, waktu berlalu nggak kerasa, Mbak Ira bilang. 2 tahun berlalu, dari tahun 94 masuklah ke tahun 96, masuk ke tahun 97. Di tahun 97, lokasi pertanian yang ada di sana yang tadinya sangat subur sekali. Tidak ada masalah apa-apa. Tanaman mereka yang ada di sana tidak pernah diganggu sama hama babi hutan, tidak pernah diganggu sama monyet. Di tahun 97, sesuatu kejadian terjadi, membuat hampir seluruh warga yang ada di sana tuh hampir gila, Mbak Ira bilang. Gara-gara lahan pertanian mereka gagal panen. Lahan pertanian mereka yang sudah dirawat, yang sudah dijaga, itu diacak-acak sama babi hutan, diacak-acak sama monyet.
Mereka tinggal nunggu harinya saja untuk panen. Ketika mau dipanen, semuanya sudah rata dengan tanah. Tumbuhan yang ditanam sama mereka, sudah ditunggu mereka berbulan-bulan, itu hancur semua. Dan kejadian ini menurut Mbak Ira, semuanya ada sebab dan akibatnya. Ketika Mbak Ira sampai ke sana di tahun 94, warga yang ada di sana merupakan warga yang sangat harmonis sekali. Mbak Ira bilang mereka hidup seadanya, ya, yang namanya tinggal di dalam hutan. Mbak Ira bilang nggak ada lah yang namanya sok pamer, sok sombong. Walaupun penghasilan mereka ya dari bertani itu, yo, kalau Mbak Ira bilang lebih tinggi lah gaji dari orang-orang yang ada di kantoran, tapi yo mereka namanya orang kampung tinggal di hutan, mereka tuh sama sekali tidak kelihatan kalau mereka tuh punya duit. Hinggalah sampai di tahun 1997 ada seseorang yang datang, ada seseorang yang masuk ke lokasi tempat pemukiman mereka. Orang asing ini kita sebut saja dengan nama Rudi. Ya, Rudi datang, warga yang ada di sana sama sekali nggak kenal siapa ini Rudi. Mereka juga baru sekali melihat Rudi ini datang ke sana tuh baru sekali. Tapi gaya bicara dari si Rudi ini sangat luwes sekali. Setiap orang yang ditemui sama si Rudi, dia sangat ramah sekali, diajak ngobrol semua. Rudi memperkenalkan diri kepada setiap warga yang ditemuinya. Di sini, Rudi ini merupakan seorang rentenir. Rudi menawari pinjaman ke setiap warga yang ada di sana. Setiap warga tuh didatangin sama Rudi satu-satu, ditawari pinjaman. Pinjaman dengan sistem yang sangat gampang sekali, tanpa jaminan. Bayarnya tuh sesuai dengan perjanjian. Pokoknya nggak ada lah istilah jatuh tempo, nggak ada pakai jaminan. Pokoknya sesuai dengan perjanjian kita saja. Nah, Mbak Ira nanya lah sama saudaranya yang sudah lama tinggal di sana. Duk, siapa tuh Duk? Nggak tahu aku Mbak. Aku juga baru ngelihat orang itu. Yo, kayaknya akrab sekali dengan warga yang ada di sini. Yo, nggak tahu aku udah lama tinggal di sini. Tapi aku baru kali ini Mbak ngelihat dia. Nah, akhirnya Rudi pun sampai ke tempat Mbak Ira dengan saudara Mbak Ira ini duduk di depan rumahnya. Rudi langsung memperkenalkan diri. Ya, kalau dia ini datang dari kota Jambi, dia datang ke sini untuk memberi bantuan kepada warga yang ada di sana. Ya, panjang lah ceritanya. Mbak Ira bilang, ibu-ibu yang ada di sini kan nunggu masa panen. Nah, sebelum masa panen, yo butuh duit lah, dia bilang, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau ibu-ibu yang ada di sini butuh duit, yo bisa pinjam dengan saya. Berapapun nominalnya, yo kita rundingin, dia bilang. Pokoknya ndak pakai jaminan, yang penting saling percaya, sama-sama tidak membebani. Nah, di sini Rudi terus menjelaskan. Yo bisa pinjam mulai dari 100.000 sampai yo 1 juta sampai yo 2 juta sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu. Kalau nanti bayarnya tuh gampang. Misalnya ibu panen 2 bulan sekali, yo bisa dicicil 2 bulan sekali. Misal ibu pinjam 1 juta, yo setiap 2 bulan ibu mau bayar 200.000, ya enggak apa-apa, enggak pakai bunga. Saya datang ke sini tuh memang untuk membantu warga yang ada di sini. Awalnya di sini Mbak Ira ini kepingin lah ya minjem duit kayak gitu, apalagi Rudi ini menjelaskannya yo sangat luas sekali. Iming-imingi tidak pakai bunga, bayarnya bisa sesuai kesepakatan, apalagi tidak ada anggunannya, tidak ada barang yang akan dijaminkan. Awalnya di sini Mbak Ira ini tertarik untuk minjam duit sama si Rudi. Lantas setelah Rudi ini panjang lebar cerita sama si Mbak Ira dengan saudaranya ini, Rudi pun lalu berpindah ke rumah warga yang lain. Nah, pada hari itu, suami dari Mbak Ira ini kan masih di ladang. Dia nggak berani mengambil keputusan sendiri. Setelah suaminya pulang pada sore hari, ya, sudah mandi, sudah makan, barulah. Di sini Mbak Ira menceritakan, Pak, tadi siang dulu ada orang datang katanya dari kota Jambi. Ya ngobrol sama kami di sini, sama warga-warga yang ada di sini. Oh, emang kenapa Bu? Suaminya bilang ya sama Mbak Ira. Ya itu Pak, dia tuh orangnya suka minjamin duit. Ya, Mbak Ira nggak bilang ya kalau rentenir. Dia tuh suka minjamin duit Pak. Ya, minjamin duit tapi nggak pakai jaminan, nggak pakai bunga. Aku mau loh Pak, kalau Bapak boleh minjem buat belanja, buat beli perabotan. Lalu di sini suaminya mengatakan,
Bu, untuk apa? Kalau uang, yuk insya Allah. Selagi kita masih ke ladang, selagi tanaman yang kita tanam itu kita rawat, insya Allah setiap masanya panen kita pasti nyimpen uang. Ya untuk apa? Minjem-minjem duit kayak gitu, ndak baik. Nanti nggak kebayar, yuk gimana? Ya kita ndak tahu nanti resikonya apa. Ya ndak usah lah. Kan kita juga ndak ada kebutuhan yang mendesak. Yo, ndak usah lah kalau bapak bilang. Wes lah, kalau bapak ndak boleh juga ndak apa-apa. Kan ibu cuman nanya sama bapak. Nah, lantas suaminya bertanya sama istrinya. Lalu bu, siapa aja bu? Ya, tetangga-tetangga kita yang minjem duit sama orang yang ibu bilang. Yo ndak tahu juga aku pak, aku juga ndak mau nyari tahu. Yo serah mereka lah, mereka juga ladangnya luas. Kalau mereka berani minjem berarti beranilah, jaminan untuk bayarnya tuh ada. Lalu di sini hari-hari pun berlalu. Ya, Rudi si rentenir, ya, awalnya itu getol sekali, seminggu sekali datang ke sana. Karena awal ketika Rudi datang, belum banyak orang yang tertarik dengan pinjaman yang ditawarkannya. Jadi getol lah dia, seminggu sekali, bolak-balik ke sana, hingga Mbak Ira dapat berita kalau sekitar 25 orang ya, warga yang ada di campnya itu meminjam uang dengan rentenir ini. Nominalnya ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, bahkan sampai jutaan. Di sini Mbak Ira bilang, di tahun 97, uang nominal 100.000 itu yo udah gede lah. Dia bilang, nggak kayak uang 100.000 sekarang. Buat beli beras saja masih kurang, Mbak Ira bilang. Di tahun 97, uang 100.000 itu yo sangat berharga sekali. Nilainya sangat besar sekali. Karena si Rudi ini kan untuk bayar hutangnya itu kan sesuai perjanjian, ya. Misalnya saya pinjam uang sama Rudi, yo, Mbak Ira bilang, yo saya janjiin kalau saya tuh panen sekitar 2 bulan sekali. Yo dilewatin dikit lah, jadi 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali itu sesuai perjanjian. Misalnya 1 juta, yo saya mau bayar 200 atau 100. Yang penting Rudi bilang, sesuai perjanjian, kamu yang nentuin tanggalnya, kamu yang nentuin berapa lama harinya. Ketika hari itu datang, ketika hari yang kamu tentukan itu datang, uangnya harus siap. Ya, kita saling percaya, jangan saling membebani. Itulah yang diucapkan sama si Rudi. Jadi memang ketika orang ini belum waktunya untuk membayar, si Rudi ini nggak datang ke sana. Yo, kalau sudah ada janji, misalnya minggu ini ada yang bayar berapa orang, barulah si Rudi datang. Awalnya semua berjalan lancar. Bahkan yang tadinya 25 orang yang minjem, nambah terus. Hampir setengah warga yang ada di sana akhirnya meminjam uang dengan si rentenir ini. Disinilah kejadian-kejadian aneh, kejanggalan-kejanggalan yang ada di tempat mereka tinggal, di tempat mereka bercocok tanam, mulai terjadi. Mbak Ira tadi sudah menceritakan di tahun 94 dia nanam cabai itu sama sekali tidak pakai pupuk. Itu hasilnya sangat dia bilang segar-segar sekali, dia bilang buahnya lebat, buahnya besar-besar. Namun di tahun 97 kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Salah satunya dialami oleh beberapa warga memiliki ladang untuk celengan. Kan mayoritas warga yang sudah lama tinggal di sana, mereka tuh sudah nanam sawit, mereka tuh sudah nanam karet, dan mereka sudah mendapat hasil ya dari tanaman sawit dengan karet itu. Tapi mereka ini ada sistem celengan. Mereka juga untuk mengisi waktu luang sehari-hari, mereka juga nanam cabai, mereka juga nanam terong, mereka juga nanam umbi-umbian. Nah, itulah Mbak Ira bilang, itulah celengan kami yang ada di sini. Untuk belanja sehari-hari lah Mbak Ira bilang. Lokasinya itu dibuat satu lokasi lumayan luas ya, dan itu bersampingan dengan lokasi tempat si Mbak Ira dan suaminya ini berladang. Jadi pada suatu hari ketika mereka ini sudah hampir panen, semua yang ditanam di sana itu sudah hampir panen. Pada suatu ketika sekitar jam 5 sore Mbak Ira nih bersama warga-warga yang lain yang ada di ladang ya, mereka sudah beres-beres mau pulang ke rumah. Sebelum mereka meninggalkan ladang, mereka harus memastikan dulu ya, perbatasan antara hutan dengan ladang mereka itu, mereka harus ngecek
ya, memperhatikan jejak babi hutan. Ada ndak ya dari tadi babi hutan yang mulai mendekat? Karena Mbak Ira bilang babi hutan itu biasanya masuk ke ladang, masuk ke kebun warga itu mulai dari sore. Jadi mereka setiap sore patroli, ya, mengitari, ya, sudah dipastikan aman, barulah mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika malam hari, ya, untuk laki-lakinya itu dijadwalkan patroli lah, istilahnya kayak siskambling lah. Setiap malam itu yo per minggu ada 5 orang, mereka ganti-gantian di jam-jam tertentu. Mereka itu yo ngiterin ladang mereka, periksa ada ndak gangguan babi hutan. Nah, jadi hari itu sebelum mereka pulang ke rumah, ladangnya sudah dipastikan aman dari gangguan babi hutan. Jadi mereka pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, ketika malam harinya sekitar jam 10 malam, kebetulan pada hari itu suami dari Mbak Ira dengan 4 orang warga yang lain jadwal mereka untuk patroli. Di jam 10 malam, mereka menggunakan senter, masing-masing bawa senter, mereka mulai berpatroli ya, di ladang tempat mereka bercocok tanam. Mereka nyebar, lihat di perbatasan antara ladang dengan hutan, ya, melihat ada ndak jejak babi hutan. Di jam 10 malam, suami dari Mbak Ira yang turun langsung ke lokasi sama sekali tidak melihat di situ ada jejak babi hutan. Jadi mereka pulang ke rumah. Keesokan harinya, pagi-pagi jam 6, setengah 7 mereka sudah sampai di lokasi ladang. Mereka semua histeris melihat tanaman yang sudah hampir panen, ya, tumbuhan yang sudah dirawat, ya, yang sudah ditunggu, hasilnya yang sudah diharapkan itu semuanya rata dengan tanah. Seakan-akan tadi malam itu ada serangan gerombolan babi hutan yang sangat banyak sekali. Semuanya rata dengan tanah. Satu pun tidak ada yang bisa diselamatkan. Tumbuhannya mati semua, buah-buahnya hancur semua, tomatnya hancur semua, cabenya hancur semua, ubinya tuh yo kayak digali lah ya, pada keluar semua, dimakanin semua. Nah, jadi Mbak Ira bilang orang-orang yang ada di sana, terutamanya ibu-ibu lah yang ada di sana, itu semuanya histeris. Ada yang pingsan, ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang lari keliling-keliling. Mereka sama sekali tidak percaya dengan apa yang terjadi. Karena kejadian ini selama mereka bertahun-tahun bercocok tanam di sana, baru kali inilah terjadi. Ya, sebelum-sebelumnya aman. Tidak pernah diganggu sama hama babi hutan, sama monyet itu tidak pernah diganggu. Pada hari itu, pada pagi itu, semuanya histeris, nangis semua. Jadi, suami dari Mbak Ira dengan laki-laki yang ada di sana tuh, mereka tuh nyebar lah, mengecek lokasi ladang yang sudah hancur, tanaman yang sudah porak-poranda. Mereka memastikan ini gangguan siapa. Apakah babi hutan atau gangguan dari binatang lain? Mereka ngecek semua, namun di sini yang anehnya sama sekali tidak terlihat, satu pun tidak ada yang terlihat jejak babi hutan di tengah ladang tersebut. Itulah yang membuat seluruh warga yang ada di sana tuh heran. Kok yuk kayak gini? Biasanya kan kalau babi hutan rame-rame bergerombol datang tuh yuk, jejak kakinya tuh kelihatan. Ini sama sekali tidak ada. Mereka bertanya-tanya, sebenarnya ini perbuatan siapa? Setelah mereka melihat ladangnya hancur porak-poranda, mereka semua pun melangkahkan kaki pulang ke rumah masing-masing dengan air mata yang terus menetes, dengan harapan yang sudah hancur. Mereka pun pasrah. Apa mau dibuat? Nasi sudah menjadi bubur, Mbak Ira bilang. Setelah peristiwa yang terjadi, mereka pun bertanya-tanya di dalam hati, kok yo bisa kejadian ini terjadi? Kenapa? Kenapa kok yo 4 hari lagi, 5 hari lagi mau panen kok yo bisa hancur semua? Tapi di sini alhamdulillahnya Mbak Ira bilang, suami dan Mbak Ira nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu ambil pusing lah ya, walaupun mereka sedih. Tenaga yang sudah mereka keluarkan, modal yang sudah mereka keluarkan, yo hancur, sia-sia, nggak bisa nikmatin hasilnya. Tapi mereka tidak terlalu terbebani karena mereka nggak ada hutang. Mbak Ira bilang, orang-orang yang meminjam uang dengan si Rudi, yang meminjam uang dengan si rentenir itu, ada yang pingsan, ada yang teriak-teriak, ada yang kayak orang gila lari-lari. Mereka nggak terima
kalau ladangnya hancur. Mereka nggak terima kalau mereka gagal panen. Kalau mereka gagal panen, gimana bisa bayar hutangnya? Mbak Ira mengatakan seperti itu. Nah, jadi karena hampir ya ibu-ibu yang minjem duit dengan si Rudi ini, ladang celengannya ya, ladang yang disiapkannya untuk belanja-belanja selain penghasilan tetapnya dari sawit dan getah, ladang itu sudah hancur. Yang mana beberapa waktu lagi Rudi ini akan datang untuk menagih hutangnya sesuai kesepakatan. Ya, kita sendiri yang menentukan harinya, kita sendiri yang menentukan tanggalnya, berapa lama sanggup nyicilnya, tentukan sendiri. Berapa mau nyicilnya? Kalau ibu sudah memastikan seperti itu, ibu kasih tahu saya tanggalnya, tanggal berapa bulan sekali, saya akan datang ke sini. Nah, ketika Rudi datang, ya otomatis uang yang harus dibayarkan itu harus sudah siap. Nah, ini dapat uang dari mana? Mbak Ira bilang, uang yang dipinjam sama Rudi itu udah nggak tahu habisnya kemana. Mbak Ira bilang, mereka kebingungan gimana bisa bayar hutangnya nanti. Nah, singkat cerita, hari di mana Rudi pun datang tiba. Rudi datang seperti biasa, dengan gayanya yang slow, dengan nada bicaranya yang sangat santai sekali. Mereka pun mendengarkan keluh kesah dari ibu-ibu yang seharusnya hari itu membayar uang kepada Rudi. Ya, ibu-ibu itu nangis-nangis, minta waktu sama Rudi, jadi dipanen bulan depan. Ya, mereka akan bayar double. Itulah yang dijanjikan sama si ibu-ibu kepada si Rudi. Memang ya, Rudi ini tidak mempermasalahkan karena ini musibah, Rudi bilang. Tapi ingat Bu, apa yang sudah ibu janjikan harus ibu tepati. Ketika saya datang nanti, uang itu harus sudah ada. Nah, Rudi pun pulang. Sama sekali dia nggak marah, sama sekali dia nggak ngomel-ngomel. Dia pun pulang, meninggalkan tempat mereka. Karena ladang itu sudah, tidak ada yang bisa diharapin lagi lah ya. Tumbuhan yang ada di sana tuh sudah rata dengan tanah. Penyebabnya tidak tahu ya, apakah kena angin puting beliung. Warga yang ada di sana tuh sama sekali tidak tahu penyebab, sebab akibatnya itu apa. Nah, mereka pun mulai bergontong royong lagi. Ya, mereka kembali membersihkan ladang itu. Mereka kembali bercocok tanam. Mereka mulai menanam benih dari nol. Dari benih ditanam, dirawat, dijaga sampai besar, sampai nanti harinya panen. Tapi penanaman benih setelah kejadian ladang mereka hancur, nggak tahu apa sebabnya ini. Mbak Ira mengatakan tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Tidak seperti ketika Mbak Ira mulai bercocok tanam di tanah itu. Benih-benih yang mulai ditanam. 1 hari ditanam subur, 2 hari subur, 3 hari subur, sudah mulai pecah daun ya. Kalau tomat itu sudah mulai keluar daunnya, Mbak Ira bilang. Semua tanaman yang ada di sana tuh layu. Namun di sini warga yang bercocok tanam di sana, ibu-ibu yang berkebun di sana, mereka masih berpikir positif. Oh, mungkin karena cuaca lagi musim kemarau, wajar. Mereka pun kembali bergontong royong, saling membantu untuk menanam benih. Sama seperti kejadian awal tadi, benih ditanam. Ketika mulai tumbuh, mulai nampak wujud tanaman yang ditanam sama mereka, semuanya mati layu. Sampai mereka 3 kali mengulang dari benih tanam, benih tanam, benih tanam, semuanya satu pun tidak ada yang hidup. Akhirnya di sini mereka berpikir, ya udahlah, mungkin tanahnya lagi ngambek lagi nggak cocok ditanam sama cabai, sama tomat, sama terong. Mereka pun beralih untuk menanam jagung. Jadi mereka nanam jagung. Jagungnya tumbuh subur. Tapi ketika panen, ketika waktu sudah mulai mendekati panen, mendekati minggu ke-4, masuk minggu ke-5, jagung yang seharusnya buahnya tuh kelihatan besar, ini sama sekali. Setiap batang diperiksa sama warga yang ada di sana, semuanya tidak berbuah. Cuma batangnya saja yang hidup, buahnya tidak ada. Setelah kejadian inilah, mereka ini mulai merasa ini pasti ada sebabnya. Ada sebabnya nih. Nggak mungkin kejadian ini terjadi begitu saja tanpa ada sebabnya.
Setelah jagung yang ditanam gagal panen lagi, sama sekali tidak ada buahnya, cuman buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ya, buang-buang modal. Akhirnya mereka yang ada di sana pun berembuk. Ya. Ketua camp ngumpulin seluruh warga yang tinggal di sana, suaminya, istrinya, anaknya, semuanya dikumpulin. Di sini Mbak Ira mendengarkan apa yang disampaikan oleh ketua camp. Ditanyalah baik-baik, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, atau adik-adik. Ya, maaf kalau saya kurang sopan. Ya, ini demi kepentingan kita semua, ini demi kelancaran usaha kita semua di sini. Kalau hasil ladang kita seperti ini terus, bisa-bisa kita mati kelaparan. Jadi, saya mohon izin bertanya. Maaf kalau pertanyaan saya kurang sopan. Ketua camp bertanya, kalian yang ada di sini, pernah nggak melakukan perbuatan yang nggak senonoh? Ya, berzina di kampung kita ini, di tempat kita tinggal ini, atau kalian mojok di ladang di tempat kita bercocok tanam? Ya, pemuda-pemudi yang ada di sana tuh kompak menjawab, kami berani bersumpah, kami tidak pernah melakukan hal demikian. Nah, jadi ketua camp kembali bertanya lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana. Ya, ketua camp bertanya, yo, kalau anak-anak sudah menjawab seperti itu, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf sebelumnya, bapak-bapak sama ibu-ibu, yo, pernah nggak di antara kalian yang ada di sini, yang tinggal di sini, ya, kalian melakukan hubungan, istilahnya yo, selingkuh lah dengan tetangga sendiri. Kalian masuk ke rumah tetangga kalian, suaminya lagi pergi ke kebun, kamu masuk ke rumah godain istrinya. Kalau memang pernah terjadi, ngaku saja. Saya tidak marah. Apa yang sudah terjadi, ya sudah, kita perbaiki. Kita adakan sedekah bumi. Kita bersihkan lagi tempat ini, biar semua kembali seperti biasa. Tanaman yang kita tanam bisa tumbuh subur, bisa menghasilkan rezeki untuk kita semua, untuk kita makan, untuk biaya hidup kita di sini. Lantas di sini, bapak-bapak dengan ibu-ibu yang ada di sana, kami pun berani bersumpah. Kami berani mati kalau pernah melakukan hal seperti itu. Yo, saya takut, kata ketua camp. Yo, kampung kita ini kena sial. Kalian sudah berbuat mesum di tempat tinggal kita ini. Makanya, apa yang kita tanam di sini tuh nggak hidup. Yo, rezeki itu udah seret. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan warga, mereka semuanya tidak pernah lah melakukan hal yang aneh-aneh. Lantas di sini ketua camp tuh berpikir, jadi apalah kira-kira penyebab dari permasalahan kita ini? Mbak Ira bilang, pada saat itu mereka semua yang ada di sana itu nggak kepikiran. Semua ini tuh ada sangkut pautannya dengan si rentenir. Uang yang dipinjamkan sama si rentenir. Ya. Jadi setelah rembuk pada hari itu selesai, ya mereka nih bingung. Mau garap apa yang mau dikerjain, yo, tanah ditanam, tanaman nggak mau hidup, lantas gimana kami mau bayar hutang? Jadi yo, mereka yang punya hutang sama si Rudi, si rentenir ini, memang kehidupannya sudah berubah sekali. Yang tadinya mereka tuh yo bersosialisasi dengan tetangga tuh asik sekali lah ngelihatnya, bukan kayak tetangga, malah kayak kakak adik, Mbak Ira bilang. Tapi sekarang lantaran mikirin hutang, mereka tuh malah sering cekcok. Mereka tuh malah sering ribut. Jadi Mbak Ira bilang, kampung kami ini serasa panas sekarang. Orang-orang yang ada di sini tuh sensian saja. Dikit aja disenggol udah mau bacok, Mbak Ira bilang. Jadi kami pun takut negur-negur orang yang ada di sini. Jadi ya kami menghabiskan waktu tuh di rumah saja. Kalau ndak di rumah, mainlah di tempat saudara saya, Mbak Ira bilang. Nah, waktu terus berjalan, ya. Bapak-bapak yang ada di sana, laki-laki yang ada di sana tuh bergontong royong lah, ya, berpikir keras, berusaha gimana caranya untuk kembali buat tanah ini subur lagi. Ya, tanah tuh diuruk, mereka mulai mengolah pupuk kompos ya, pupuk kandang dari kotoran hewan ternak, kotoran ayam, kotoran sapi, ya, diolah sama mereka, disiram terus, ya, disiram terus. Tapi seberapa besar usaha mereka untuk bercocok tanam di tanah itu? Kegagalan sudah pasti akan menunggu. Ketika tanah sudah diolah, mereka kembali dengan semangat, dengan harapan agar tanaman yang mereka tumbuh bisa hidup, namun enggak.
Nggak ada yang bisa tumbuh. Tumbuh pun tanaman yang ada di sana tuh nggak mau berbuah. Seolah-olah nggak mau ngasih rezeki. Nah, itu yang dikatakan sama Mbak Ira. Jadi, orang-orang yang punya hutang sama si rentenir ini semakin panik karena waktu terus berjalan. Ya, yang tadinya dijanjiin 2 bulan ke depan akan dibayar double, waktu untuk membayar, ya, waktu yang ditentukan bulan depan itu sudah dekat. Mereka yang ada di sana tuh rasa-rasa mau pergi aja lah dari kampung, mau ngilang dari kampung, nggak berani ketemu sama si rentenir ini. Nah, singkat cerita, Mbak Ira mengatakan hari di mana si Rudi datang untuk menagih uang yang sudah dipinjamkannya pun tiba. Rudi yang datang dengan gayanya yang slow. Setiap orang yang ada di sana tuh ditegur sama dia, disalamin sama dia, ditanyain lah, diajak ngobrol. Rudi pun mulai menanyakan orang-orang yang ingin membayar hutang. Ya, ada yang namanya Bu Sri, misalnya, ada yang namanya Bu Wati, ada yang namanya Bu Ani. Pokok ditanyalah ya sama si Rudi ini. Akhirnya ya mereka nggak bisa bersembunyi. Ya, mereka menemui Rudi, menceritakan lagi kalau tanahnya ini nggak bisa ditanam, nangis-nangis lagi Mbak Ira bilang. Di sini Rudi sama sekali tidak terlihat gelisah, sama sekali tidak terlihat marah. Sedangkan yo uang yang seharusnya dibayar 2 kali lipat ya, karena bulan kemarin nggak bayar, seharusnya dibayar double bulan ini, itu uangnya sama sekali nggak ada. Ya, Rudi cuma bilang, ya udahlah, kalau nggak ada mau diapain? Kalian kan juga dalam kesusahan. Kan saya bilang, minjem uang sama saya, tidak ada yang saling terbebani. Yang penting ibu-ibu yang ada di sini tuh jujur. Saya juga ngelihat kok kondisi kalian gimana. Nah, jadi warga yang tadinya panik ya sama si Rudi ini, yo, akhirnya senang. Yo, mereka ceria lagi. Setelah Rudi pulang, setelah Rudi ini dijanjikan lagi, sekian bulan lagi lah kami akan bayar. Yo, kalau bisa kami ngumpulin duit, entah bagaimana caranya nanti, kami lunasin semua hutang. Kami nggak mau lagi punya hutang. Nah, Rudi pun pulang, pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, setelah hampir 1 tahun, ya, warga camp berhutang kepada si Rudi. Hutangnya tuh nggak dicicil-cicil, nggak dibayar-bayar. Disinilah kejadian-kejadian aneh yang dialami warga kampung situ tuh sering sekali terjadi. Yang mana Mbak Ira yang tinggal dari tahun 94 sampai tahun 97 itu, dari awal dia tinggal di sana ya, sampai sebelum kejadian di tahun 97 ini terjadi, sama sekali lah Mbak Ira ini nggak pernah merasa bulu tengkuknya merinding. Walaupun posisi campnya itu yo boleh katakan kayak di tengah-tengah hutan lah, masih banyak pohon-pohon besar, yo, jalannya masih semak, jalan tanah kayak gitu. Sama sekali Mbak Ira nggak pernah merasakan bulu tengkuknya merinding, merasakan yo angker kayak itu nggak ada lah. Namun setelah hampir 1 tahun, warga camp yang ngutang sama Rudi nggak bayar-bayar, kejadian-kejadian aneh, penampakan-penampakan makhluk yang mengerikan tuh sering kali terjadi. Pada suatu ketika, salah seorang warga yang ngutang sama si Rudi ini, yang minjam uang sama si rentenir ini, dia punya anak. Anaknya tuh usianya tuh 10 tahun. Ya, sudah besar lah anak 10 tahun. Yang namanya anak tinggal di camp ya, tinggal di dalam hutan ya Mbak Ira bilang. Yang namanya main tuh nggak pernah pakai baju. Ya, nggak pernah pakai sendal. Jadi kalau dia mau berenang ke sungai, ya tinggal nyemplung aja lah, nggak perlu pamit-pamit sama mak bapaknya. Jadi ya kita sebut saja lah Bu Ani ya. Bu Ani ini punya anak berumur 10 tahun namanya Budi. Ya, Budi ini biasanya tuh yo kalau pergi itu yo, kalau pergi pagi main, pulangnya tuh siang makan. Yo, tidur sebentar, jam 2:30 atau jam 3 tuh udah ngacir lagi. Pulang-pulang tuh yo maghrib. Yo, mereka main lah sama anak-anak sepantaran di camp tersebut. Pada suatu hari, Bu Ani ini yo kasak kusuk yo keliling kampung, wajahnya tuh kusut, nyariin anaknya. Budi mana? Budi. Ngeliat Budi nggak? Ngeliat Budi nggak? Orang-orang yang ditanya sama Bu Ani ini yo memang kebetulan nggak ngeliat Budi itu main di mana. Yang biasanya yo Budi itu main bola. Kalau nggak main bola, dia lari-larian, kejar-kejaran dengan kawan sepantarannya. Nah, yang membuat Ibu Ani ini khawatir, Budi ini main tuh sendirian. Kawan-kawan yang biasanya teman Budi main, gengnya si Budi lah, ya itu ada. Ditanya, Budi ada nggak? Kamu tadi main sama Budi nggak?
Yo, pagi tadi kami main sama Budi, tapi dia bilang mau pulang makan. Nah, abis itu Budi nggak keluar-keluar lagi. Yo, kami main lah, Budi nggak ada. Nah, itulah yang membuat si Bu Ani ini khawatir. Karena sudah jam 6 sore, Budi juga belum pulang ke rumah. Warga camp sudah mulai heboh, warga sudah berkumpul. Yo, mereka berniat untuk mencari Budi di sekitaran hutan yang ada di camp tersebut. Yang mana Budi ini sering mandi di sana. Jadi di situ tuh ada aliran sungai, anak sungai lah jatuhnya. Itu pun ya tidak dalam sungainya. Ya. Palingan ya kalau anak 10 tahun itu cuma batas sepinggang lah, tidak bisa lah sampai nyemplung ya, itu ndak. Jadi warga sudah berkumpul. Mereka pun menyusuri mulai dari ujung anak sungai itu sampai masuk ke tengah hutan. Mereka semuanya bawa lampu obor ya, bawa lampu colok kalau kami orang Jambi bilang. Mereka ramai-ramai, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, semuanya turun semua untuk mencari di mana keberadaan Budi. Jadi warga mencari di aliran arus air itu, masuk terus ke dalam hutan, sampailah warga dikejutkan dengan sosok Budi yang sudah tidak bernyawa lagi. Ya. Di sini warga menemukan Budi itu di pinggiran anak sungai itu. Anak sungai itu kan tidak dalam. Ya, kalau seukuran orang dewasa ya palingan sebatas paha lah ya, di atas dengkul dikit airnya. Airnya pun nggak terlalu deras. Budi diketemukan di pinggiran anak sungai itu, nelungkup sudah tidak bernyawa lagi. Ayah Budi pun langsung menggendong jenazah anaknya. Ya, dengan menahan air mata, langsung membawa jenazah tersebut pulang ke rumah. Jadi ketika sampai di rumah, jenazah Budi ini dibersihkan karena basah semua ya, dibersihkan. Badannya tuh kelihatan kayak udah lama ya, tenggelamnya tuh udah lama, perutnya udah mulai membesar, terus kakinya ini udah mulai ngembang ya, kayak kita kelamaan berendam tuh ya gimana lah ya, udah mulai ngembang. Nah, di sini warga yang menyaksikan kejadian ini nggak habis pikir, kok bisa Budi yang notabene jago berenang bisa meninggal di aliran sungai yang cetek. Nah, keesokan paginya jenazah Budi pun segera dikebumikan. Setelah jenazah Budi ini dikebumikan, kedua orang tua Budi masih belum percaya dengan anaknya yang sudah meninggal dunia. Ya, nggak tahu penyebabnya apa, tahu-tahu Budi sudah ditemukan di pinggir sungai yang cetek itu sudah tidak bernyawa lagi. Namun kejadian-kejadian aneh yang terjadi di camp semakin hari setelah Budi ini meninggal dunia itu semakin ekstrim saja. Jadi setelah Budi meninggal dunia, beberapa minggu selanjutnya. Jadi kalau anak-anak gadis ya camp itu, mereka tuh kalau sore-sore jam 4 sore mereka tuh duduk ya di depan rumah, mereka sambil ngobrol-ngobrol, mereka sambil sisiran, sambil nyisir rambut lah ya, ada yang sambil nyari kutu. Adalah 3 orang anak gadis yang usianya masih 17-18 tahun lah. Mereka sedang duduk di salah satu rumah warga. Mereka ngobrol-ngobrol seperti biasa hingga sampai salah satu dari mereka tuh pingsan. Pingsan dan kesurupan. Jadi ketika anak gadis ini kesurupan, dia ini berperilaku layaknya seperti seekor reptil. Dia merangkak seperti buaya, berjalan seperti buaya seperti itu. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian anak gadis ini kesurupan pada sore hari, mereka mencoba untuk berkomunikasi lah dengan sosok gaib yang ada di badan anak gadis itu. Namun sosok itu sama sekali nggak bisa berkomunikasi. Layaknya seperti kesurupan siluman lah. Dia cuman berperilaku aneh, berjalan seperti buaya, merangkak seperti ini, cepat sekali. Setiap orang yang ada di dekatnya tuh mau diterkam sama dia. Jadi kejadian ini pun disaksikan oleh ketua camp, yang mana ketua camp ini adalah seseorang yang mengerti tentang ilmu kebatinan. Beliau berasal dari Yogyakarta, yang mana
kalau warga-warga camp nih kalau sakit-sakit ya, misalnya sakit perut atau sakit demam tinggi anak-anak mereka, biasanya mereka tuh sebelum pergi ke dokter, kalau bisa diobati sama ketua camp mendingan berobat sama ketua camp lah daripada harus jauh-jauh pergi ke puskesmas atau ke dokter, karena ketua camp ini memiliki kemampuan lah ya, memiliki kemampuan bisa mengobati orang yang sakit. Jadi kejadian ini disaksikan oleh ketua camp. Jadi ketua camp itu cuma ngelihat apa yang terjadi. Dibiarinnya sajalah anak gadis itu merangkak-rangkak seperti buaya beberapa kali ingin menerkam si ketua camp ini, namun dia cuma ngelak aja. Kurang lebih hampir 1 jam lah gadis itu dibiarin kesurupan karena si ketua camp ini pengen ngelihat sebenarnya sosok apa sih yang ada di dalam tubuh gadis ini. Diajak ngomong baik-baik nggak mau, dia bilang. Nah, setelah dia tahu ya sosok apa yang ada di sana, barulah gadis itu disadarkan. Dibacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Dengan pengolahan batinnya, sosok gaib yang merasuki tubuh gadis itu pun bisa keluar. Nah, ketika gadis itu sudah sadar, sudah normal lagi, ketua camp pun bertanya, sebelum tadi kamu nggak sadarkan diri, kamu ingat-ingat dulu, tadi kamu lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ada ndak kamu ngerasa ada yang aneh, atau kamu ngerasa takut, atau ngerasa tengkuk kamu dingin, atau juga sekelibat kamu ngelihat ada bayangan atau cahaya. Nah, gadis ini mengatakan kepada ketua camp, sama sekali nggak ada. Dia seperti biasa ngobrol sama temennya, tahu-tahu dia nggak sadarkan diri. Dia sadar-sadar tuh badannya udah capek-capek, badannya udah kotor, orang bilang dia kesurupan. Nah, jadi wes kalau gitu kamu istirahat. Nah, ketua camp di sini mulai mencium ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang aneh terjadi dan dia pun mulai untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang mengganggu ketenangan, ketentraman warga yang tinggal di camp tersebut. Nah, di sini anak-anak yang diganggu oleh makhluk gaib ya. Anak-anak yang diganggu oleh makhluk-makhluk gaib ini adalah anak-anak yang orang tuanya punya hutang sama si rentenir Rudi. Yang punya hutang nggak bayar-bayar. Bu Ani, ibunya Budi. Mulai dari minjem uang pertama sampai 2 kali pembayaran, mau masuk ketiga mau hampir 1 tahun. Sama sekali nggak pernah nyicil. Tapi si Rudi nggak marah. Dia bilang, yo wes, perjanjian kita kan sudah jelas, sama-sama tidak membebani. Cuman itu saja yang dikatakan sama si rentenir Rudi. Namun di sini, setiap orang yang berhutang sama si rentenir Rudi, orang-orang yang nggak bayar hutangnya, keluarga mereka lah yang diincar oleh sosok gaib. Ketua camp mengatakan, sosok gaib yang mengganggu camp tersebut adalah sosok siluman buaya putih. Dan sosok siluman buaya putih itulah yang merenggut nyawa Budi. Namun di sini, bukan cuman almarhum Budi yang diganggu sampai meninggal dunia, terus wanita yang berusia 18 tahun itu kesurupan seperti buaya. Teror dari sosok siluman buaya putih itu terus menghantui warga camp. Jadi setelah wanita gadis yang sore-sore nyisir rambut kesurupan buaya putih, beberapa hari selanjutnya, Budi ini kan punya teman-teman main, geng-geng main si Budi. Adalah sekitar 5 orang. Kita ambillah salah satu namanya yang diceritakan si Mbak narasumber kita ini. Kita panggil aja Yono ya. Jadi temannya si almarhum Budi ini, teman mainnya tuh si Yono. Nah, pada suatu hari Yono ini asik main dengan teman-temannya, lari-larian di tengah camp, warawiri lah yang namanya anak kecil. Namun di sini tiba-tiba Yono ini jalannya tuh lurus saja. Terlihat dari langkahnya, terlihat dari arah langkah kaki si Yono, terlihat kalau dia ingin keluar dari area camp menuju ke dalam hutan. Awalnya di sini teman-temannya si Yono ini nganggap kalau Yono ini lagi main lah ya. Memang dia biasa lari-larian. Kok Yono kok makin jauh, makin lama makin jauh. Dipanggil nggak nyaut. Nah, jadi teman-teman dari si Yono ini nyamperin Yono, narik Yono. No,
kamu mau kemana? Woi, ngapain kamu mau jalan ke hutan? Woi. Nah, ketika anak-anak kecil ini, yo, negah si Yono ini, yo, kamu jangan ke hutan sana, narik tangan si Yono. Bocah-bocah temannya si Yono ini ditepis lah sama si Yono, mereka tuh jatuh semua. Mereka nangis, ngadu lah sama mak bapaknya, ngadu sama maknya si Yono. Bu Le, Yono tuh Bu Le lari ke dalam hutan. Wah, kamu ngada-ngada aja. Bu Le nggak percaya, yuk kita kejar. Akhirnya ya ibunya Yono, ya beberapa warga yang mendengar kalau si Yono ini berperilaku aneh masuk ke dalam hutan, yuk ngejar dari belakang. Alhamdulillah si Yono ini bisa dikejar. Di tengah jalan Yono ini yo memang berjalan tuh yo tegap, berjalan tegap, nggak memperdulikan ada orang yang memanggil, masa bodoh lah, nggak diperdulikan sama si Yono. Dan Yono pun dicegat sama ibunya. Ketika tangan Yono dipegang sama ibunya, Yono ini nepis sampai tangan ibunya itu sakit. Nah, Yono terus berjalan. Bapak ketua camp bilang, yowis, biarin aja, kita lihat dia mau kemana. Yono terus berjalan, diikutin lah sama orang-orang ini. Yono ini menuju ke aliran sungai, tempat di mana almarhum Budi diketemukan. Yono terus berjalan, dibiarin lah, diikutin dari belakang. Sesampainya di tepi anak sungai yang nggak terlalu besar dan dangkal ini, ya tiba-tiba si Yono ini langsung nyemplung, layaknya seekor buaya. Berenang dan melihat kondisi Yono ini dalam keadaan yang setengah sadar atau dalam keadaan kesurupan, main ke dalam air. Di sini Bapak ketua camp langsung cepat nyebur ke dalam sungai, langsung gendong Yono, dilepasin lah di tanah lapang. Lagi-lagi di sini Yono berperilaku layaknya seekor buaya. Ya, seperti apa yang dialami wanita yang berusia 17-18 tahun ketika sore hari kesurupan di depan rumahnya, ya seperti itulah. Berjalan seperti buaya, setiap ada orang yang dekat itu mau diterkam sama si Yono. Di sini Bapak ketua camp langsung cepat ya menetralisir energi negatif yang ada di tubuh si Yono. Jadi setelah Yono ini dinetralisir, dia masih belum sadar, dibawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yono pun mulai siuman. Dia bisa duduk, dia ingat, yo ini makku, ini bapakku, ini rumahku. Barulah ditanya sama Bapak ketua camp, ya si ketua camp ini ditanyalah, Le, sampean tadi kenapa jalan masuk ke dalam hutan, masuk ke sungai, berenang-renang kayak buaya? Yo si Yono cuman bilang, yo aku ndak tahu Pak D, aku tadi kan lagi main. Pas aku lagi main, loh kok ada Budi, tapi ketika aku deketin si Budi, dia lari. Aku deketin, dia lari. Nah, seingat aku cuma ngikutin kemana arah si Budi. Nah, jadi setelah apa yang dialami sama si Yono, semakin jelas apa yang dialami warga ya. Teror yang dialami oleh warga camp ini ada sangkut pautnya dari uang yang dipinjamkan oleh si rentenir Rudi kepada warga yang tinggal di sana.